Namaku Gita Putri Estiani. Orang-orang biasa memanggilku Gita. Mungkin saat kalian melihat video ini, kalian akan bosan. Tapi semoga kalian bisa menontonnya sampai akhir. Video ini memuat sepenggal kisah hidupku di masa lalu. Kisah hidup yang aku rasa tidak semua orang akan sanggup menghadapinya. Saat aku duduk di bangku SMA, aku menjalaninya sebagaimana murid-murid lainnya. Belajar, mengikuti eskul, dan berteman. Tapi kala itu ada sesuatu hal yang membuat kehidupanku di sekolah menjadi terganggu. Tidak biasanya. Hai Gita. Ih, Gita sekarang sombong banget ya. Iya kan, tentang pinter berprestasi lagi. Bang, jadi manusia. Di balkon rumahku ini, tepat di sebelah kamarku, aku sering merenung atas hal-hal yang terjadi dalam hidupku. Kalau ku pikir-pikir, kenapa saat itu aku harus melibatkan teman ke dalam masalahku? Namun, saat kalian melihat rangkaian cerita sepenggal hidupku, aku yakin kalian akan mengerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja kamu jam segini baru pulang? Habis latihan buat lomba di sekolah. Lomba apa? Lomba menggambar. Aku mewakilkan sekolah antar provinsi loh, Pak. Mau lihat? Apa? Menggambar? Kamu sudah SMA masih aja menggambar. Apa-apaan ini? Ada apa sih ribut-ribut? Ini loh anakmu ini loh. Bukannya mikirin buat kuliah, masih aja menggambar. Kok gitu sih, Pak? Kan dari dulu emang impian aku masuk jurusan kesenian. Harusnya Papa masih sama Mama support dong buat aku ngumpul sertifikat buat masuk kuliah. Enggak. Kesenian. Papa nggak setuju kamu masuk jurusan seni. Buat apa? Jadi yang kecil. Kerja cari jurusan lain aja kamu. Kok Papa gitu sih? Suka-suka aku dong mau milih jurusan apa kan hidup aku. Gita, jaga volume suara kamu. Jangan kayak gitu sama orang tua. Mama kok gitu sih? Mama kan harusnya ngebelain aku. Gita, menurut Mama, harusnya kamu tuh masuk kedokteran atau mau ikatan dinas. Itu lebih bermanfaat buat kamu daripada kamu ikut kesenian. Apaan sih? Gitu terus, gak jelas. Mau kemana kamu? Gita, Kalian berdua tuh gak pernah yang menghargai mimpi aku. Selalu gitu terus. Kalian berdua sama aja. Gita, dengerin Mama Gita. Ya. Capek aku ngurus anak kayak gitu. Ya kamu juga gak usah pakai emosi teriak-teriak gitu kan, Di. Aku tuh emosi ngurusin dia dari kecil, bukannya belajar malah kerjaan yang gambar aja. Ya kamu kasih pengertian lah, dikit-dikit. Gak usah pakai emosi teriak-teriak gitu, kenapa sih? Tahu aku mau keluar Kemana? ngurusin kerjaan bareng teman. Kamu kan udah janji sama dia buat bawa ke taman. Lambat gak kamu? Nggak tahu, lihat aja nanti. Heh, Mas. Mimpi yang aku impikan rasanya semakin jauh dari diriku. Orang yang selama ini aku anggap rumah membuatku menjadi pribadi yang pesimis. Benar-benar membuatku sering bersedih saat itu.
capek banget. Di mana aja kamu mas, sore banget pulangnya. Ya apa namanya harus ada urusan sama teman. Kamu tahu gak sih, seharian ini aku capek ngurusin dia. Kamu sih ninggalin dia, nggak jadi ke taman kan? Ya tinggal kamu bawa ke taman, apa susahnya? Ya dia nggak mau sama kamu gimana? Aku kan sibuk. Tapi kan kamu udah janji mas. Aku bilang sibuk ke sibuk. Kamu ngerti gak sih? Aku sibuk. Kok kamu gini sih? Ya kamu bikin aku emosi, marah-marah aja. Capek aku mau mandi. Kok kamu gitu sih mas? Siapa itu? Cuma teman. Cuma teman. Itu jelas-jelas ada emoticon love cuma teman. Kamu salah lihat kali mah. Apa sih? Coba mana HP-mu? Gak mau. Kenapa sih? Kamu gak percaya sama aku? Ya, aku nggak percaya sama kamu. Dasar istri kurang ajar. Ditambah lagi melihat orang tuaku sering bertengkar, saat itu ayahku adalah seorang temperamental. Ibuku juga tampak pasrah akan keadaan ini. Waktu itu aku hanya bisa menangis dan menangis. Sedih memang, tapi apa yang bisa aku lakukan? Ada yang bilang selalu ada hikmah di balik sesuatu. Itu yang kupahami sampai sekarang. Hingga saat itu betul-betul terjadi, kehidupanku mulai berubah ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Bu? Oh iya Pak, saya gurunya Gita. Oh iya, Bu, silakan masuk, Bu. Silakan duduk di situ, Bu. Ma, ada tamu. Iya pak, bentar. Oh iya, Bu. Gitanya masih di sekolah kayaknya, Ibu. Oh iya, nggak apa-apa. Tadi saya lihat Gitanya lagi mengikuti eskul kesenian. Eskul ya? Iya. Ma, sudah apa belum minumnya? Udah, bentar. Silahkan Ibu diminum dulu. Iya, makasih Bu. Jadi ada apa ya bu? Jadi datang ke rumah. Jadi kedatangan di sini saya mendapat beberapa laporan dari guru dan teman-teman Gita. Pertama dari guru yaitu bahwa nilai dan prestasi Gita menurun. Lalu yang selanjutnya Gita juga sering murung di sekolah. Nah, setahu saya bukannya saya berniat untuk ikut campur, tapi setahu saya Bapak dan Ibu tidak menyetujui bahwa Gita memilih jurusan atau masuk ke jenjang selanjutnya untuk memilih jurusan kesenian. Kenapa ya, Bu? Ya kalau dari kami sih karena Bukan bermaksud untuk tidak merestui dia ke bidang seni. Cuman kami tahu apa yang terbaik buat anak saya. Jadi kami maunya dia itu masuk ke dinasan. Di kedinasan itu lebih terjamin, Bu, hidupnya, Bu. Tidak kalau kesenian itu apa coba gajinya kecil, coba kalau misalnya dia jual lukisan mungkin ada nggak yang beli gitu. Nah, jadi lebih terjamin kalau dia itu masuk ke dinasan seperti IPDN gitu, nah, Bu. Jadi bukan bermaksud buat kami tidak merestui dia ke bidang kesenian, cuman kami tahu apa yang terbaik buat anak kami gitu. Tapi yang perlu Bapak dan Ibu ingat bahwa apa yang menurut Bapak Ibu itu baik, tapi belum tentu baik untuk anak Bapak Ibu. Coba gimana ya? Tapi emang menurut kami emang itu jalan yang terbaik buat Iya. anak kami gitu. Kalau seandainya itu bukan jalan yang terbaik, bagaimana? Kan misalnya kan itu keinginan Bapak dan Ibu, bukan keinginan kita sendiri. Bagaimana kalau kita mengikuti keinginan Bapak dan Ibu itu dengan secara terpaksa? Ya mungkin kami terlalu keras juga mendidik dia, apa yang kami inginkan harus selalu dituruti. Cuman ya
kami kan pengen yang terbaik buat anak kami. Cuman ya kalau misalnya dia terpaksa karena kami, ya apa boleh buat. Jadi terserah dia aja, dia mau kemana itu pilihan dia. Kami sudah tidak melarang lagi, Bu. Nah, seharusnya dari situ Bapak dari situ sudah sadar. Karena jika kita tidak mendapatkan support dari orang tuanya, maka itu juga akan mempengaruhi bagaimana keadaan kita di sekolah, di rumah. Dia akan merasa sedih dan murung. Iya juga sih. Aku baru sadar. Iya, kita ya terlalu memaksakan dia untuk menurutin apa kata kita. Kok sebanyak ini sih yang hilang? Kenapa, Mas? Ini loh, uang di rekening aku banyak banget hilang gara-gara si Meka. Meka? Siapa Meka? Enggak. Siapa kamu? Kok kamu tahu? Ya aku udah cari tahu. Aku tuh udah mau peringatin kamu dari awal sama dia. Cuman aku takut kamu pukulin lagi. Maafin aku ya. Maafin aku. Aku hilaf beneran. Maaf. Maaf. Iya, maafin aku. Kenapa kamu jadi selingkuh? Ya, aku hilaf. Bener-bener hilaf. Maaf. Ya udah. Aduh, maafin. Tapi ini gimana? Uang kita hilang. Mana buat keperluan rumah sama bayar cicilan. Ya udah, pakai jual emasku dulu. Hah, kamu beneran? Iya, emang mau gimana lagi? Makasih banyak. Makasih banyak, Ma. Udah. Makasih banyak. Iya. Kedatangan Ibu Linda, guru BK, ke rumahku nampaknya menjadi awal dari perubahan sikap orang tuaku. Ditambah lagi, ayahku benar-benar mengakui bahwa perbuatan yang ia tutupi selama ini adalah salah. Aku benar-benar ingat saat itu, kejadiannya sehabis aku pulang dari kerja kelompok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sini dulu. Kenapa, Pak? Tadi guru kamu datang ke sini, terus ngomongin masalah jurusan seni yang kamu mau. Kok ibu guru gitu sih? Gak bisa jaga rahasia. Ya udah, kalau kalian mau marahin aku, marahin aja sekalian. Kita, ngomong sama Pak itu kan mau marah. Terus kenapa? Mama sama papa kamu itu sudah nggak mau ngelarang kamu lagi buat masuk ke kesenian. Jadi terserah kamu mau masuk kemana, kuliah mana gitu. Jadi ya sekarang kakak bebasin kamu mau masuk kemana. Apa serius? Ya iya benar. Serius? Beneran? Iya. Makasih, Mama Papa. Untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami hal sama atau lagi terjebak dengan masalah lain, terima kasih ya udah bertahan sampai hari ini. Terima kasih sudah berjuang. Walaupun kalian saat ini capek, sedih, marah, kecewa, tapi kalian jangan pernah menyerah ya dengan diri kalian sendiri. Kita pasti bisa kok melalui semua ini.
semua orang berhak memilih jalan dan mimpinya masing-masing. Begitupun aku dan juga kalian. Tetap semangat, semua pasti baik-baik saja. Terima kasih. Drama tersebut menceritakan mengenai bagaimana dampak dari konflik yang dilakukan oleh orang tua di rumah, yaitu berupa tindakan KDRT, yang dimana tindakan tersebut bisa berdampak pada mental seorang anak. Sebut saja Gita namanya. Gita adalah seorang anak yang butuh support dari kedua orang tuanya untuk bisa mengembangkan bakatnya. Namun nyatanya kedua orang Gita selalu menuntut jalan hidup Gita. Dengan berbagai kondisi permasalahan di rumah, ia seringkali membawa masalah tersebut ke sekolah. Jadi, drama KDRT yang telah ditampilkan sebelumnya memiliki hubungan dengan materi kita saat ini, yaitu konflik dan kekerasan. Yaitu di mana tindakan KDRT sendiri berawal dari sebuah konflik, dikarenakan adanya tuntutan-tuntutan tertentu yang tidak terpenuhi. Konflik itu terjadi berulang-ulang, sehingga terjadilah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Dalam hal ini, KDRT yang dilakukan termasuk dalam bagian dari kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal.